Orang semuanya bersedih, Pak. Karena kalau orang baik meninggal pasti sedih kita, betul tak? Pasti banyak yang mengantar dia. Dan ketika beliau dimandikan, Bapak Ibu, beliau dikafani. Ketika beliau dikafani, ibu-ibu, datang perempuan dari Cirebon bawa anak kecil. Halo? Menangis di hadapan jenazah dan mengatakan saat itu apa? Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa lahimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang ada di lingkungan Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Yang saya cintai aparatur pemerintah yang hadir pada pagi ini, pejuang subuh, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Yang saya cintai pengurus Masjid Al-Falah Darul Muttaqin, mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, jamaah subuh yang saya muliakan. Sebelumnya mungkin ayah bunda bertanya, yang pagi ini seharusnya mengisi adalah tuan guru kita Dr. Saidul Amin. Beliau masih berada di Malaysia. Saya semalam dikontak, saya semalam di Minas, akhirnya saya pulang ke Pekanbaru, nggak jauh di Perawang. Saya ngisi 2 tempat kemarin, di KPR 2 juga di Indah Kiat. Karena kosong subuh ini, saya iakan untuk menjadi badal beliau. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, di dalam Al-Quran sering kita membaca, mendengar, bahkan memahami, mentelaah dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada ayat yang selalu bergandengan. Kita sering membaca atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, jangan lupa untuk taat kepada Rasul. Artinya ayah bunda bapak ibu, tidak diterima ketaatan kita kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul, atau sebaliknya, tidak diterima ketaatan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW kalau tidak taat kepada Allah. Makanya ada di Indonesia ini, karena mungkin organisasi komunitas aliran banyak, ada yang namanya ingkarus sunnah. Pernah dengar bapak ibu? Dia nggak percaya sunnah, dia hanya percaya apa? Allah, Al-Quran. Padahal Al-Quran yang bawa siapa? Rasulullah. Yang kedua, dalam Al-Quran ayah bunda sering kita membaca ada ayat berbunyi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kita melihat dengan mata kita bahwasanya banyak para ulama, para kiai di akhir zaman ini hanya menyeru kepada kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi jarang di antara mereka untuk menyeru kepada, untuk mencegah dari kemungkaran. Karena apa? Bebannya berat, risikonya dibenci oleh orang-orang yang tidak menyukai dan menyenangi Islam. Ketika Islam ini kita pelajari, kita lakukan dalam kehidupan secara kafah sempurna, bahkan sampai ada istilah intolerans, ada istilah namanya radikal, ada istilah namanya teroris. Jadi orang kalau memahami Islam ini dengan sempurna dan mengamalkannya, kadang-kadang konotasi kita yang salah mengatakan bahwasanya orang-orang yang wajahnya glowing, ganteng-ganteng, yang rajin ke masjid itu berarti teroris. Pernah dengar gak Pak? Pernah dengar gak Bu? Nah, ini seharusnya orang-orang yang gagah ganteng ke masjid kita bangga dan bahagia. Artinya apa? Bukan dicurigai. Nah, salah satunya yang kita lihat hari ini, dan mohon maaf saya sampaikan, saya di Tanah Abang di kebun kacang, beliau tinggal di Petamburan dekat dengan saya, nggak jauh. Beliau sekarang sudah dikeluarkan, tapi tahanan kota, nggak boleh keluar dari Jakarta. Ya, beliau ini selalu mencegah orang untuk melakukan kebatilan, dan akhirnya apa? Banyak diantara orang-orang kafir dan juga munafik yang membenci beliau. Yang ketiga, ayah bunda bapak ibu, di dalam Al-Quran sering kita mendengar dan membaca ayat Al-Quran berbunyi anashkurli wali walidaika, atau ketika Allah menyuruh kita untuk menyembahnya, setelah itu pasti berbicara orang tua, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah menyuruh menyembahnya, jangan lupa berbuat baik kepada emak bapakmu. Ini materi bagus sebenarnya, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Saya nggak bahas ini karena materi kemarin sukses dalam ibadah, gagal dalam bermuamalah. Yang keempat, ayah bunda, ini yang saya bahas. Ya, dalam Al-Quran sering kita baca ayat berbunyi aqimus sholah wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Atau dalam ayat yang lain yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Tidak diterima solat kita, ayah bunda bapak ibu, tidak sempurna solat kita apabila kita kedekut, bakhil, tamak, bin syarakah. Nah, itu maksudnya. Atau sebaliknya, ada, mohon maaf Ustaz, sajadah masjid itu saya beli Ustaz, kubah masjid itu uang saya habis 200 juta Ustaz. Jadi saya nggak perlu lagi sholat Ustaz. Melalui itu dan sajadah orang pakai sholat udah cukup Ustaz. Nanti pahalanya mengalir ke saya nggak perlu sholat. Nah, ada tipikal orang seperti ini gitu. Ya, tidak begitu ayah bunda bapak ibu. Saya ingin menyampaikan pagi ini, ya, ada bahasa yang sering saya mendengar dan ingin saya sampaikan. Ada orang sukses dalam ibadah tapi gagal dalam bermuamalah. Hablum minallahnya bagus, tapi dengan sosial masyarakatnya nggak baik. Atau sebaliknya, tadi yang barusan saya sampaikan, orang ada sukses dalam bermuamalah dengan tetangga baik, dengan istri baik, dengan anak baik, dengan masyarakat baik, pandai dia berbicara, orang senang kepadanya, tapi ibadahnya kurang, ibadahnya jarang malah. Tapi rizkinya lancar, uangnya banyak, jabatannya tinggi, sosialnya luar biasa, suka memberi orang, ya. Tapi ibadah, mohon maaf, jarang kita melihat dia mungkin melakukan sholat berjamaah, tilawah Al-Quran, zikir, apalagi tahajud dan duha. Jadi artinya apa? Ada orang sukses dalam bermuamalah tapi gagal dalam beribadah. Yang kita inginkan ayah bunda pagi ini adalah sukses dalam ibadah dan sukses dalam bermuamalah. Makanya itu yang sering kita dengar, hablum minallah, hablum minannas. Ya, secara vertikal kepada Allah kita berhubungan, secara horizontal kita berhubungan dengan masyarakat sekitarnya. Nah, tapi
Dalam kitab yang pernah saya baca ayah bunda, dikisahkan, kitabnya namanya Mukasyafatul Qulub. Kitabnya namanya Mukasyafatul Qulub, karangan Imam Ghazali. Di dalam kitab ini ayah bunda bapak ibu diceritakan ada seorang ahli ibadah, ahli tahajud. Belum zuhur lagi sudah di masjid dia. Begitu ya. Belum asar dia sudah di masjid dia, sudah ibadah dia. Sudah datang ke masjid duluan. Ahli ibadah, ahli tahajud ini namanya Abu bin Hashim. Namanya Abu bin Hashim. Bahkan dia punya pondokan, kalau bahasa kita sekarang punya surau ya, punya tempat ibadah sendiri. Saking rajinnya, bahkan tidak pernah absen untuk selalu di sepertiga malam ayah bunda bangun. Kalau bahasa kita di Indonesianya, di Pekanbarunya jam 3 dia sudah mandi, sudah rapi, sudah wangi, sudah gagah dia, sampai dia sudah mulai untuk bermanja-manja dengan Allah. Makanya benar kata orang bijak, kalau ingin berbicara dengan Allah caranya apa? Baca Al-Quran. Kalau ingin berbicara dengan baginda Nabi caranya bagaimana? Perbanyak sholawat. Kalau ingin berbicara dengan manusia, perbanyak silaturahim. Makanya orang yang rajin silaturahim tidak pernah miskin hidupnya. Dan saya mengalami itu. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi au ayun salahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang mau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki bapak ibu, banyak-banyak silaturahim. Apalagi zaman corona ya, banyak silaturahim. Jangan gara-gara corona tidak pernah silaturahim lagi, ujung-ujungnya apa ya? Gara-gara silaturahim minimal bapak ibu kita dapat minuman, betul nggak? Dapat snack, makanan kecil, sarapan pagi, karena silaturahim. Saya masih ingat dulu ketika pramuka itu kita bikin tenda di hutan ya, kalau di sini di Siabu mungkin bikin tenda-tenda. Di grup kita mungkin makanan sudah habis, Indomie rebus sudah habis, nggak ada lagi. Caranya kemana? Silaturahim ke tetangga, ke tenda yang lain. Lagi masak dia, ya, ada dendeng lagi, ada gulai rendang. Gara-gara dia makan kita silaturahim. Pak Ustadz makan Ustadz sama-sama. Itulah, itu contoh yang simpel ayah bunda. Jadi artinya apa? Abu bin Hashim ini bapak ibu rajin ibadah luar biasa, zikirnya bagus, ya, tahajudnya rapi, duhanya apalagi, ya, on time dalam ibadah. Tapi dalam riwayat yang pernah saya baca di kitab ini dikisahkan, diceritakan, ternyata Abu bin Hashim bapak ibu saking rajinnya ibadah dan dia yakin bahwasanya Allah pasti mencintainya, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Singkat cerita, ketika beliau di sepertiga malam hendak mengambil air wudhu, kalau bahasa kitanya ke sumurnya, ketika mau mengambil air wudhu, beliau dikagetkan oleh makhluk yang turun dari langit, yang duduk mungkin dekat sumurnya. Kaget beliau, siapa engkau? Siapa anda? Menjawablah makhluk ini, ayah bunda, aku utusan Allah dari langit turun ke langit bumi. Untuk apa engkau diutus? Untuk mencari hamba-hamba pecinta Allah di sepertiga malam yang tahajud, yang qiyamul lail, yang beribadah. Tersenyum Abu bin Hashim karena dia merasa salah satunya dia. Dan ternyata makhluk ini ayah bunda membawa kitab, kalau bahasa kita buku. Ditanya, itu yang kau bawa apa di tanganmu? Oh, ini di dalamnya nama-nama hamba-hamba pecinta Allah, hamba-hamba yang beribadah di sepertiga malam. Aku tulis namanya di sini, dan ini akan aku laporkan kepada Rabb, kepada Allah Tuhan Azza wa Jal. Apa kata Abu bin Hashim? Boleh enggak, kalau bahasa kita anak mudanya, boleh enggak request, tolong ditengok ada enggak namaku di dalamnya. Ketika itu makhluk ini ayah bunda bapak ibu melihat nama Abu bin Hashim, ternyata tidak ada, enggak ada namamu dalam ini. Apa kata Abu bin Hashim dengan mungkin bahasa beliau yang agak mencemooh, enggak mungkin, namaku enggak ada. Coba engkau tengok lagi dari A sampai Z, pasti ada namaku. Aku tidak putus ibadah kepada Allah di sepertiga malam sampai menjelang subuh berjamaah. Akhirnya ditengok lagi ayah bunda pelan-pelan.
Dan ternyata ayah bunda bapak ibu tidak ada nama beliau. Mohon maaf tuan, namamu tidak ada. Tersungkur Abu bin Hashim, pucat wajahnya, menangis beliau dan menyampaikan, kenapa namaku tidak ada, sedangkan aku di sepertiga malam beribadah kepadalah rutin istiqomah. Ada apa ini? Di mana kesalahanku? Tahukah ayah bunda bapak ibu apa jawaban makhluk ini? Tuhan, setiap sepertiga malam aku turun ke langit bumi diperintah oleh Allah untuk melihat hamba-hamba yang beribadah dan akan dikabulkan doa-doa mereka, keinginan mereka, dan aku tulis namanya. Ketika aku hendak menulis namamu, Allah melarangku, jangan tulis namanya. Terdiam Abu bin Hashim, kenapa Allah melarang menulis namaku? Ada apa salahku? Di mana salahku? Tahukah bapak ibu jawabannya apa? Mohon maaf tuan, ketika Allah melarangku menulis namamu karena engkau beribadah untuk pribadimu, berzikir untuk pribadimu, kau melakukan sesuatu hanya untuk pribadimu. Mohon maaf, ketika tetanggamu sakit engkau tidak pernah menjenguknya. Ketika tetanggamu kelaparan engkau tidak pernah membantunya. Dan satu lagi, ayah bunda bapak ibu yang menyakitkan, mohon maaf, tempatmu bukan di surga. Ayah bunda bapak ibu, maksudnya saya cerita ini apa pagi ini? Kadang-kadang kita sudah menyangka menjadi ahli surga. Kita kadang-kadang sudah menyangka bahwasanya surga sudah ada kaplingan milik kita. Ternyata belum. Ada hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Mungkin kita rajin tahajud sampai jidat kita hitam bersujud kepada Allah, tapi ketika pulang ke rumah kopi terlambat, piring pecah. Betul bu? Bu, kopi terlambat, piring pecah yo. Mulai berciri yo. Halo, ada laki model tu? Nyo rajin kamu saji. Asin gulai sagete nyo marabo yo. Halo, ada laki model itu di Pekanbaru? Tidak ada do. Alhamdulillah. Dengan tetangga enggak baikan pak. Orang gontong royong, dia tidak gotong royong pak. Dia bayar 20.000, 50.000 pak. Ya, sosialnya enggak ada. Ketika ada masalah di kompleknya, di keluarganya, dia cuek saja. Kenapa? Sibuk dengan kehidupan pribadinya, sibuk dengan mencari amal pribadinya, tapi dia tidak bersosial dengan masyarakatnya. Ternyata ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, tempatnya ternyata bukan di surga. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya menasihati, mengingatkan diri saya. Saya juga tinggal di komplek pak. Kadang-kadang sibuk ceramah kesana kesini dari Aceh sampai Irian Jaya, sama dengan Dr. Saidul Amin. Beliau adalah salah satu penggagas, orang yang hebat di Malaysia, ya, mendirikan suatu organisasi namanya pak, IPMI, Ikatan Pekerja Muslim Indonesia. Itu beliaulah pembinanya dari awal pak. Kalau tidak TKI itu pun rusak hidup mereka di rantau pak. Ada yang lesbian, ada yang maling, mencuri, ada yang macam-macam tingkah lakunya pak. Tapi melalui binaan beliau, luar biasa. Beliau berfikir banyak, mohon maaf saya sampaikan, banyak oknum doktor pak yang kuliah ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, itu tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang di bawah TKI. Tapi Dr. Saidul Amin, bukan saya memuji beliau, tidak. Saya melihat dengan mata kepala pak. Saya ikut di mana ayah angkat, mak angkatnya tinggal di pelosok, di tempat kumuh pak, tidur bersama mereka, duduk bersama mereka, ngaji anak-anaknya pak. Dan saya ikuti langkah beliau. Beliau pulang ke Indonesia, saya lanjut S3, saya ikuti, saya bantu beliau. Dan itu dari 12 provinsi sampai Sabah Sarawak ya, Malaka, Johor, Penang, itu sudah dikelilingi semuanya. Allahu Akbar. Dan sosial luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf saya sampaikan, beliau tidak punya uang, tapi mengeluarkan uang pribadinya untuk mendakwahi TKI itu, tenaga kerja itu pak, tanpa bayaran pak. Bayangkan. Tapi ternyata apa yang beliau tanam sekarang beliau memetik hasilnya. May yazra yahsud. Siapa yang menanam pasti mau nuai, memanen. Dan itu yang beliau lakukan sekarang. Kalau nggak salah beliau rektor sekarang, betul? Iya, kalau nggak salah. Saya lihat foto beliau di mana ya?
Ya, rektor beliau sekarang kalau nggak salah. Mudah-mudahan beliau sehat. Ya, tidak ada yang menggeser beliau. Kadang-kadang jabatan pangkat kedudukan ini membuat kadang-kadang banyak juga orang yang panas kebakaran. Ya, hati-hati bapak-bapak punya jabatan. Ya, banyak uang-uang haram yang mengalir sekarang. Ya, saya hanya mengingatkan kullu jismin nabata min sutin fanaru aulabi. Setiap tubuh badan apabila dikembangbiakkan dengan makanan yang haram yang pantas baginya, neraka. Neraka. Hati-hati, sebentar lagi pemilu, Pak. Pilkada, pilkudis, pilkurap. Halo. Halo. Ujian bagi kami Pak para dosen, ya, ujian bagi kami para pejabat publik, apalagi para dai sekarang, Pak. Luar biasa ujiannya. Ayah bunda bapak ibu, ya, yang jelas intinya saya hanya mengingatkan pagi ini, jangan sampai kematian kita ditertawakan oleh tetangga, oleh masyarakat. Kita lahir ke dunia ini ayah bunda dalam keadaan menangis, tapi yang ada di sekitar kita tertawa, betul gak? Dan kita merindukan ketika kematian kita semuanya menangis, tapi kita dalam keadaan tertawa. Itu yang kita inginkan. Setuju? Artinya apa? Orang tidak mau melepas kita. Kenapa? Ini bapak orang baik, ini bapak orang luar biasa. Mohon maaf ayah bunda, saya kecil di Tanah Abang. Dari kecil, Pak. Saya akan berbicara satu oknum, Pak Haji Tanah Abang, orang Minangkabau. Hebat beliau. Ya, sosial beliau luar biasa. Sosial beliau luar biasa hebat. Dan beliau, saya melihatnya, beliau sukses dalam ibadah, sukses juga dalam bermuamalah. Tapi ada satu yang membuat saya tidak percaya awalnya. Dan kita di kebun kacang, Pak. Kebun kacang itu luas, Pak. Dari Tanah Abang, Jalan Ki Haji Mas Mansur sampai Bundaran HI itu, Pak. Tahu ya, yang pernah ke Jakarta pasti tahu itu. Di Sogo itu, itulah kebun kacang, Pak. Sampai kebun kacang itu 35 gang. Luas kebun kacang itu. Saya kebun kacang 5. Anda seorang pengusaha kaya Tanah Abang, Pak. Orangnya baik luar biasa. Nah, ini saya cerita buat ibrah pelajaran bagi kita yang masih hidup. Ini ayahanda saya. Ini Pak Haji, mohon maaf ayahanda. Ya. Beliau orang baik luar biasa. Belum zuhur sudah di masjid. Ya, belum azan lagi. Karena sudah punya anak buah banyak, toko banyak, ruko banyak. Jadi ke masjid itu duluan. Ya. Ibadah rajin. Baca Quran ini sebentar duduk di mana baca Quran. Hebat Pak Haji ini. Salut saya. Jumpa anak kecil ceban 10.000. Jumpa security 50.000. Sosialnya baik, ibadahnya baik, bagus. Bahkan informasi yang saya dengar, satu hari itu beliau bersedekah berinfak, Pak, 5 juta, Pak, minimal. Nah, itu gaji kita guru tuh dulu, guru, dosen. 5 juta beliau mengeluarkan uang itu minimal. Bahkan rata-rata informasi saya dengar sehari itu 10 juta, Pak. Ada juga di Pondok Indah sekarang ada pengusaha Haji Fitno namanya, mungkin tahu, buka aja di IG-nya Fitno, Haji Fitno. Itu orang Bangka Belitung, Pak. Orang kaya, itu tiap hari, Pak, jumpa orang, ditanya sama dia bisa menjawab, dikasih uang. Itu bahkan sampai sehari itu 10 juta, 20 juta sehari. Saking baiknya. Ibadahnya juga baik. Nah, kita kembali ke Pak Haji tadi yang di Tanah Abang. Beliau rajin ibadahnya, infak sedekahnya rajin. Nampak orang agak anu dikit panggil ya. Kasihnya. Uang itu kayaknya unlimited, kayak nggak ada apa? Nggak ada batasnya uang beliau gitu. Kalau kita kan mikir kita itu. Kalau beliau enggak. Singkat cerita Bapak Ibu, bahkan saya mengatakan ini kalau Bapak Haji ini meninggal nih pasti masuk surga. Pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Saking baiknya, dengan manusia baik, dengan Allah baik. Tapi ya, apa yang terjadi ayah bunda? Orang semuanya sudah berbaik sangka kepada beliau, pasti masuk surga. Ibaratnya begini, kalau beliau mati hari ini, tidak ada pertanyaan malaikat di kuburan itu manrobukan ada lagi. Kalau saya malaikatnya saya tendang langsung masuk surga, begitu maksudnya. Saking baiknya, Pak. Singkat cerita, beliau meninggal. Beliau pergi untuk selamanya. Semua orang di Tanah Abang itu menangis, bersedih karena orang baik meninggal. Dan orang mengatakan, Bapak Ibu, ini Pak Haji min alil khair.
min alil khair, pasti masuk surga. Nggak mungkin nggak. Orang berbicara, orang takziah datang ke rumahnya berduka, banyak penuh, macet, kebun kacang 9. Saya pun hadir. Orang semuanya bersedih, Pak. Karena kalau orang baik meninggal pasti sedih kita, betul tak? Pasti banyak yang mengantar dia. Dan ketika beliau dimandikan, Bapak Ibu, beliau dikafani. Ketika beliau dikafani, ibu-ibu, datang perempuan dari Cirebon bawa anak kecil. Halo? Menangis di hadapan jenazah dan mengatakan saat itu apa? Papa, papa. Orang terheran, semuanya terdiam. Kenapa perempuan ini memanggil papa dan bawa anak kecil? Kita terheran, kita terdiam semuanya. Yang bisa menghentikan tangisan perempuan ini siapa? Bu? Siapa, Bu? Istrinya. Istrinya. Apa kata istrinya, ayahanda? Kamu siapa, Dek? Istri bapak. Ini anak kecil siapa? Anaknya bapak. Ternyata Pak Haji ini punya ruko di Cirebon, cabang Tanah Abang. Bukan hanya ruko, cabang bini juga. Halo? Halo? Ya? Ini kisah nyata, Pak. Belum difilmkan di Ku Menangis Indosiar ini. Ya. Kita kaget, kita terdiam, kita nggak bisa berbicara, ayah bunda diam semuanya. Akhirnya beliau dimasukkan ke randa, mau dia bawa ke ambulan, dan akhirnya dibawa ke masjid namanya Masjid Said Naum, dekat Perumnas, Pak. Di antara kebun kacang itu ada Perumnas, yang sering kalau di film-film layar besar itu tempat main film artis, di situ main filmnya. Saya bermain di situ dan SD saya di Said Naum itu. Ayah bunda bapak ibu, apa yang ketika dibawa ke Masjid Said Naum, masjidnya besar sama kayak gini, lapangannya luasnya itu, Pak, ratusan mobil bisa parkir, apa namanya, parkirannya, ya. Jadi orang Perumnas itu parkir di masjid, lingkungan masjid bayar. Masih ingat saya bayar per bulan itu 250, sekarang mungkin lebih, 500 mungkin per bulan. Beliau meninggal, orang berbondong-bondong ke masjid ingin menyolatkan, Pak. Penuh masjid itu sampai keluar membludak. Yang meninggal orang baik, orang soleh. Yang jadi imam saat itu siapa? Ustadz Oren. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu an. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'da wa filana wa lahu. Allahumma jal qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la tajal qabrahu hufran min hufarin niran. Amin. Saya menghadap ke jemaah, Pak. Saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau tanya kepada kalian semuanya, mayat ini, jenazah ini min alil khair. Apa jawabannya, mah? Khair. Saya tanya lagi, tolong jawab dengan jujur bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, ini jamaah, ini jenazah min alil khair. Khair. Yang ketiga saya tanya, yang terakhir, tolong jawab dengan jujur, jenazah ini, mayat ini min alil khair. Khair sampai ke belakang. Ternyata bapak ibu lari dua perempuan dari belakang, satu dari Bengkulu, satu dari Pekalongan, menangis di hadapan keranda keduanya dengan memanggil mayat ini papa. Yang satu lagi papa juga. Halo, halo. Saya mundur, Pak, sambil saya menoleh ke jamaah, menundukkan wajah. Kacau sebelah. Ini udah kacau nih sebelah. Tapi saya diam, Pak. Orang terdiam, hanya mendengar tangisan dua perempuan terseduh-seduh. Ibaratnya kalau seandainya jarum jatuh, Pak, kedengaran. Begitu diamnya orang di masjid itu. Ratusan, mungkin ribuan orang saat itu yang hadir menyolatkannya.
Siapa yang bisa memberhentikan tangisan dua perempuan ini, ibu? Bu, istrinya. Karena kelamaan, karena mau dibawa ke karet bifak Ben Hill. Datang, Dek, kamu siapa? Istri bapak. Kamu istri bapak juga. Kamu dari mana? Bengkulu. Kamu Pekalongan. Ternyata beliau punya ruko di Bengkulu dan beliau punya konveksi di Pekalongan. Bukan hanya konveksi dan ruko cabang Tanah Abang, tapi saya mau tanya ibu-ibu, jawab ibu-ibu yang jujur ya bu ya, bunda jujur, kira-kira Pak Haji ini masuk surga masuk neraka? Ibu-ibu jawab, yang bapak-bapak ibu-ibu jawab, kira-kira Pak Haji ini masuk surga masuk neraka? Bu, tuh dengar pak, neraka. Saya dengar barusan neraka katanya. Halo bunda, menjawab jangan dengan perasaan, menjawab jangan dengan emosi, tapi dengan ilmu. Menjawab yang tepatnya bunda, ibu-ibu, jawaban yang tepat kalau saya tanya, kira-kira Pak Haji ini masuk surga masuk neraka? Jawabannya adalah wallahu a'lam bissawab. Setuju ibu-ibu? Setuju tidak? Marah ibu-ibu dengan saya? Ini Ustadz orang membela nampaknya ini. Bukan membela. Masalah surga dan neraka Allah yang tahu. Biarkan Allah yang menghakimi beliau. Maksud saya cerita ini ayah bunda bapak ibu, ada orang sukses dalam ibadah, sukses dalam muamalah, tapi ternyata gagal di dalam berumah tangga. Maksud saya apa? Cerita ini pagi ini, apa maksud saya ayah bunda bapak ibu? Mohon maaf ayahanda saya yang sudah terlanjur pulang dari sini, lagi sarapan dengan istri, duduk dengannya, ambil tangannya, buang ego kita. Sekali-kali kalau perlu basuh kakinya istri kita, peluk dia, cium dia, minta maaf kepadanya dan bisikkan di telinganya, ayahanda, di mana lagi kau simpan barang tu yang lainnya? Halo, kok terdiam bapak-bapak nih? Pak, ini mohon maaf, saya cerita ini apa? Ini berdasar pengalaman saya hidup besar di Tanah Abang. Sekarang saya rutin kajian bulanan di Tanah Abang, Pak. Di Blok B, Fatailah, lantai 12. Itu saya ngisi Rabu kajian zuhur, Pak. Di Kebun Kacang saya ngisi kajian maghrib sampai isya, sambung isya. Kajian saya kitabnya Tazkiyatun Nafas, Imam Ghazali juga. Ya, yang saya bahas kitab Tazkiyatun Nafas, penyucian jiwa. Dan itu ayah bunda mohon maaf, rata-rata yang umur 70 tahun ke atas. Kalau saya datang mengaji tentang akhlak, dipeluknya saya menangis, Pak. Dan tangisan itu membuat saya belajar dari beliau-beliau ini. Karena beliau angkatan bapak saya. Bapak saya sudah meninggal, almarhum. SD nggak tamat, uang banyak. Merantau dari Minangkabau ke Tanah Abang. Awalnya mungkin susah, jadi karyawan orang. Mengalih kaki limo, 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500. Yang jauh mana ke, dak Merape, Bali barang den. Karena rajin cari uang, walaupun SD nggak tamat, kumpulkan uang, beli tanah, beli rumah, beli ruko, beli toko. Akhirnya kaya. Di tahun-tahun 70-an, 80-an, ketika mereka kaya bapak ibu, uang banyak. Setiap hari keuntungan ratusan juta saat itu, sebelum moneter. Ketika uang banyak, ilmu agama tidak ada. Kira-kira kemana uang ini perginya? Kemana perginya? Mohon maaf ayahanda, maksiat. Dulu di Monas ada namanya bioskop Eldorado, tempat biliar, nonton bioskop. Bencong di Monas itu banyak, Pak. Tahu bencong, Pak? Hah? Yang ala-ala itu? Ya, sekarang udah nggak ada, pindah, Pak, ke Parung. Pindahnya ke Parung. Halo? Ya, ke Menteng. Itu ternyata tempat mereka yang saya tahu, bahkan saya melihat dengan mata kepala. Saya tanya, kenapa Pak Haji melakukan ini? Saya menyesal sekarang, Ustaz. Habis uang saya gara-gara perempuan, gara-gara janda. Mohon maaf kalau ada janda. Ini janda yang nggak baik maksudnya. Kalau janda baik, alhamdulillah. Mohon maaf ayanda. Ketika ilmu agama tidak ada, ketika kita tidak dekat dengan Allah, maksiat
yang kita lakukan. Ada yang stroke Pak, ada yang mungkin setelah itu dia berlayar di setiap provinsi punya, mohon maaf, setiap provinsi punya istri Pak, tapi istri pertama tidak tahu. Halo, karena prinsip kita di Indonesia ini, Ustadz, laki-lakinya Bu lebih baik minta maaf daripada minta izin Ustadz orang katanya. Nah itu katanya, itu prinsipnya. Salah menurut saya. Halo, menyakiti Pak. Mohon maaf saya sampaikan yang sudah terlanjur. Saya hanya mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya juga menasihati diri saya Pak. Mari mulai pagi ini menjelang syuruk dan isyraq, tolong jujurlah pada pasanganmu. Yang dibutuhkan perempuan hari ini Bapak Ibu, ayahanda, yang dibutuhkan istri kita hari ini suami jujur, bukan pintar. Betul Bu? Betul Bu? Tuh. Untuk apa pintar Pak kalau nggak jujur? Di handphone kalian tulis namanya Roni, ternyata Rini. Ini sering saya sampaikan di sini. Di handphone kalian tulis namanya Santos, pada Santi. Halo. Yang parahnya lagi, dulu saya pernah cerita di sini. Di handphone ditulisnya namanya tukang urut. Tukang urut ditulisnya, oknum pejabat nih. Ya. Lagi makan di kafe dengan saya, tukang urut. Tapi pas diangkat, halo Beb, apa kabar? Nantilah abang pulang, sabarlah. Padahal tulisannya di sini tukang panggilannya Beb. Bu, oi Bu, kalau ada di handphone laki tukang urut, curiga lah. Tanya, kok siapa jago ya? Halo. Jadi ayah bunda bapak ibu, maksud saya Pak, sebelum terlanjur, kita tidak tahu kematian itu datang. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Sepandai-pandai kita menyimpan bangkai, pasti tercium baunya. Makanya sebelum Allah memanggil kita ayah bunda, dan saya melihat, mohon maaf, ini di hadapan saya kanan kiri, ini umur rata-rata 50 tahun ke atas ini. Betul? Betul ya? Lalarui Sanjo nih. Halo, Lalarui Sanjo, waspadalah. Cukup sudah. Istri kita yang dibutuhkan sekarang suami romantis, suami yang lemah lembut, bukan hanya berilmu saja Pak. Untuk apa ilmunya banyak, profesor, doktor atau belau, tapi muli baciri. Halo, halo. Pernah pengalaman saya Pak, mohon maaf, saya bawa jamaah umroh Pak. Sedih saya Pak. Oknum Pak Haji ini ganteng orangnya Pak, mirip Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan tahu? Orang India tuh, gagah besar badannya, rambutnya putih semua. Wah, semakin putih semakin gagah Pak. Ketika di hotel Pak, di Zam-Zam itu, dekat tower tuh, pagi itu sarapan Pak. Lagi sarapan, dia nggak sarapan Pak Haji ini, diam aja, wajahnya cemberut. Ternyata beliau menunggu istrinya Pak. Istrinya lagi ke Raudhah. Kalau perempuan habis subuh ya Bu ya, ya Bu, yang pernah umroh haji, umroh habis subuh dia tunggu, karena biasa dilayani oleh istrinya Pak, dilayani oleh bidadarinya, dia tunggu dengan wajah cemberut. Saya tanya, Pak Haji, tak makan Pak Haji? Makan dulu Pak Haji. Tidak dijawab Pak, wajahnya mengelos. Dia apa mengelos tuh? Apa mengelos tuh bahasanya? Ya, banyaknya cari tuang, itulah. Bertanya orang lain, engkau yang nggak Ustaz, kami itu. Akhirnya saya makan sendiri. Istrinya saya lihat, ibu ini cantik juga, tapi wajah sudah pucat. Lari-lari tergopoh-gopoh. Lari-lari tergopoh-gopoh. Ketika sampai di hadapan beliau, apa yang terjadi? Mohon maaf ayahanda, mohon maaf saya bilang, saya kaget dan terkejut. Tidak sesuai tampang dengan apa yang diucapkan. Utak kau di mana? Parui dan lita. Lambek kau dari musaji, sumbayang lamu mana? Ambo dari Raudhah, dah. Kira orang awak. Halo, halo. Tak kaji ambo. Ambo bahasa Indonesia awalnya. Ya, mohon maaf. Ambo antri Parui dan Litawa. Oh, sampai keluar sumpah serapah sampai 5, 6, 7, 8. Halo. Saya pun Pak lagi makan, hilang selera saya. Ibu yang cantik, lembut, mirip artis menurut saya ibu ini, tapi wajahnya pucat. Cepat-cepat dia mengambil susu, mengambil makanan, disuguhkan ke suaminya. Ketika disuguhkan ayahanda, apa yang terjadi? Dia makannya sedikit aja dia makannya, dibantingnya garpu sama sendok, dia pergi. Dia duduk, ibu itu
Dia tahan air mata beliau. Saya dekat beliau duduk. Saya tanya, sabar bunda, ini ujian. Iya Ustaz, ini udah makanan harian saya. Saya sudah menikmati semua ini. Cuman saya takut. Apa yang bunda takutkan? Beliau mati dalam keadaan emosi, itu yang saya takutkan. Saya mencintai beliau, saya sayang sama beliau, walaupun mulut beliau berciri. Halo, halo. Itulah perempuan Pak, kalau sudah setia Pak. Kata-kata yang kotor dari mulut kita tetap dimaafkannya. Istri, bapak-bapak, ayahanda, dia bisa memaafkan kita, tapi sulit melupakan apa yang kita ucapkan. Hati-hati. Dia bisa memaafkan kita Pak, tapi sulit melupakan. Beda dengan kita Pak, mudah melupakan tapi tidak mau memaafkan. Halo, itu laki-laki Pak, kucing ayah. Bunda, bun, maafkan kami dan lupakan kesalahan kami. Setuju? Setuju nak bunda? Ya, jangan sakit hati sama kami ya. Kami orang Sumatera, makan lado banyak. Jadi nak makan garam, makan gulo do garam, lado banyak. Orang makan lado tu emosinya muncak-muncak. Tapi walaupun mulutnya berciri, insya Allah romantis orangnya. Insya Allah piti belanjo dah kurang do. Halo, halo. Nah, jadi ayanda, maksud saya cerita ini pagi ini, tolong, yuk, sebelum Allah menjemput kita, pelan-pelan. Mohon maaf, saya bukan menasihati ayanda, saya menasihati diri saya sebenarnya. Saya melihat dengan mata kepala Pak. Untuk apa uang banyak di Tanah Abang, uang banyak, kaya, tanah, sawit, getah, rumah, mobil mewah, tapi rumah tangga berantakan, hancur babak belur. Anak-anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, tidak terurus Pak. Uang banyak untuk apa? Gara-gara apa? Anak kita menonton, melihat mulut kita Pak. Apa yang kita bicarakan itulah yang ditiru oleh anak-anak kita. Betul nggak Bu? Yuk, kita sukses dalam ibadah, sukses dalam bermuamalah, tapi di dalam keluarga juga lebih hebat. Khairukum linisa. Sebaik-baik kalian ayana, yang paling baik terhadap istrinya. Yuk, jadikan istri kita. Bu, tulis di wall Facebook, kalau kalian dapat suami yang tepat, kalian akan jadi ratu dalam rumah tangga. Tapi kalau kalian tidak dapat suami yang tepat, kalian akan jadi babu dalam rumah tangga. Betul? Betul? Mudah-mudahan yang ada jamaah Masjid Al-Falah semuanya menjadi ratu dan bidadari dalam rumah tangganya. Amin ya Rabbal. Banyak yang mau saya ceritakan ya Bunda, karena kita mau suruk Isrok. Yang jelas intinya, saya merindukan bagaimana keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Kejujuran itu pahit, buahnya manis. Saya ulangin ayanda, kejujuran itu pahit, buahnya manis. Cukup sudah umur 60 tahun ke atas, buang semua nama nomor-nomor janda di handphone kita. Setuju? Setuju ya? Kalau ada janda di nomor handphone kita, buang ya. Nah, jangan sakiti lagi janda itu. Dikasih harapan palsu, bini pun dibohongi. Naudzubillah. Stres Pak, akhirnya stroke, akhirnya stop, mati mendadak. Uang habis tak karuan. Halo, halo. Nah, ini pengalaman hidup. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ayah Bunda Bapak Ibu, saya minta maaf kalau salah dan khilaf. Saya tutup seperti biasa dengan pantun, buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa sedikit. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazida. Falakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, pagi ini kami berada di Masjid Al-Falah. Banyak dosa kami, banyak kesalahan kami, terutama kepada pasangan hidup kami, istri kami dan anak-anak kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami. Dosa kecil kami lakukan, bahkan dosa besar, dosa yang tersembunyi bahkan terang-terangan. Kami sering membohongi istri kami, pasangan hidup kami ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, mulai pagi ini kami akan jujur di masa-masa akhir hayat kami kepada pasangan kami. Jadikan kami suami teladan di rumah tangga kami ya Allah, suami yang bisa membahagiakan istri dan anak-anak kami. Seandainya di antara kami yang hadir pagi ini pernah melakukan perzinaan ya Allah,
Seandainya kami pernah melakukan perzinahan, zina mata kami dengan handphone kami, zina tangan kami menjamah yang bukan milik kami secara halal ya Allah, zina mulut kami mencium yang bukan hak kami ya Allah, bahkan zina kemaluan kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah, termasuklah kami orang-orang yang merugi. Kami mohon ya Allah, banyak dosa yang kami lakukan. Kami ingin di akhir hayat kami dalam keadaan baik ya Allah. Minimal jadikan kami suami teladan di rumah tangga kami. Jadikan kami suami ketika pulang ke rumah istri kami mencium tangan kami, dan anak-anak kami, cucu kami bermain di pundak kami karena rindu dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan datuknya. Jangan jadikan kami suami ketika pulang ke rumah istri kami takut kepada kami, anak-anak kami lari tunggang langgang karena akhlak kami yang kasar, mulut kami yang kotor ya Allah, menyakiti perasaan mereka. Mulai pagi ini ya Allah, di tahun baru Islam ini, jadikan kami suami yang bisa membahagiakan mereka semuanya. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan kami suami yang lembut, tutur katanya romantis seperti awal berumah tangga ya Allah. Kembalikan cinta kami seperti awal berumah tangga. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, berikan kepada kami istri yang solehah, istri yang taat kepadamu, taat kepada kami suaminya. Berikan kepada kami istri yang qanaah, merasa puas dengan pemberian kami lahir dan batin ya Allah. Berikan kepada kami istri yang jauh dari jiwa materialistis, gila jabatan, pangkat, kedudukan yang akhirnya memenjarakan kami di dunia, mencampakkan kami ke dalam neraka jahanam-Mu ya Allah. Akhirnya kami terjebak dengan korupsi, terjebak dengan harta yang haram gara-gara istri kami. Ampuni istri kami, jauhkan dari ghibah, fitnah, mengunjing, menyakiti orang lain apalagi keluarganya sendiri. Tutup aurat istri kami ya Allah. Selamatkan keluarga kami, ampuni dosa orang tua kami, ibu bapak kami yang telah membesarkan kami siang malam, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kami anak-anaknya dulu ya Allah. Orang tua kami beralaskan kaki di kampung, ke kebun, ke ladang, ke sawah demi sepatu baru kami, agar kami dimuliakan teman-teman kami di sekolah. Orang tua kami memakai baju compang-camping tanpa alas kaki demi baju seragam kami, agar kami dihormati kawan-kawan kami dulu di sekolah. Seandainya orang tua kami telah meninggal ya Allah, seandainya orang tua kami telah pergi ya Allah, jadikan kuburannya bercahaya, jauhkan dari semut, belatung, ular, kalajengking yang akan merobek-robek kain kafan dan jasadnya ya Allah. Selamatkan orang tua kami, jangan Engkau bakar, jangan Engkau azab. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan. Jadikan kuburan orang tua kami taman-taman surga yang bercahaya. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min hufarin niran, lubang-lubang api neraka yang menyala karena maksiat yang mereka lakukan. Kami ingin doa kami anak soleh sampai kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami. Orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya. Orang tua kami ini semuanya ya Allah, panjangkan umur taatnya, panjangkan umur ibadahnya. Jauhkan dari penyakit pikun, tuli, bisu, stroke, lumpuh, sembuhkan kalau sakit ya Allah. Orang tua kami yang hadir di Masjid Al-Falah, Allahumma shfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmuafi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sembuhkan orang tua kami ya Allah. Kami janji kami akan bahagiakan orang tua kami di masa tuanya. Ketika mereka tidak mampu ke kamar mandi, kami akan bersihkan kotorannya sendiri ya Allah. Ketika mereka tidak mampu makan sendiri, kami akan suapi makannya ya Allah, agar suatu hari nanti anak-anak kami ikut jejak kami, karena kami bahagiakan orang tua kami, mereka pun bahagiakan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak kami, ringankan kaki anak kami ke musola, ke masjid-Mu ya Allah. Ringankan lisan anak kami istiqomah baca Quran. Jauhkan anak kami dari narkoba, perzinahan, apalagi LGBT ya Allah. Kami takut hari ini ya Allah. Engkau yang menjaga anak kami 24 jam.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta pertolongan, bukan kepada dukun dan paranormal. Ya Allah, selamatkan anak kami, apalagi anak bujang kami, anak gadis kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selamatkan bangsa kami, pejabat, pemimpin, para ulama, para habaib, guru-guru kami yang ada di Masjid Al-Falah ini, pengurus masjid semuanya. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf ya Bunda, lain kali kita jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.